Waspada. Kekerasan berkedok pengadilan di lingkungan kampus. Kampus memang bukan sekedar tempat interaksi kelompok terpelajar. Di balik aktivitas akademiknya, kampus juga menjadi tempat melegalkan dan menyalurkan kekerasan. Salah satu mahasiswa UNM belakangan ini dikabarkan mengalami tindakan kekerasan oleh sesamanya mahasiswa, yakni seniornya sendiri. Kekerasan yang diterima si korban adalah dengan alasan bagian dari proses pengaderan, pendisiplinan, dan solidaritas kelompok. Juni 2022, tim melakukan investigasi untuk memastikan peristiwa kekerasan yang dialami oleh salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar tersebut. Pada saat investigasi, tim menemui dan mewawancarai keluarga korban dan juga korban. Berikut hasil wawancara tim investigasi dengan orang tua korban. Kalau dipukulin bukan mengadu sama saya, tapi mengadu sama tantenya. Itu tantenya baru cerita sama saya kalau Riping itu sudah dipukulin di bawah. Karena dia takut sama saya sebenarnya. Jadi dia mengadu sama tantenya. Iya. Jadi kemarin itu saya telepon. Ku bilang terus terang kok jangan kok sembunyi atau terus terang kok sama saya ya. Nah, karena ya memang sudah dipukulin. Beberapa kali ini dipukulin. Jadi saya bilang kalau begitu jangan mau kuliah di situ. Karena saya itu bukan untuk saya suruh ke kuliah di Makassar bukan untuk mencari permusuhan, bukan mencari masalah. Tapi saya suruh kuliah untuk mencari istilahnya pendidikan, istilahnya belajar, iya belajar. Dia bilang tunggu mi nanti baru gue suruh ke sini tahu ke pulau, jangan mau tinggal sekalian pindah di situ biar istilahnya mulai daftar baru istilahnya. Tapi jangan penting jangan mau kuliah di situ ya. Itu yang saya takutkan, siapa tahu lebih lanjut lagi, lebih dipukuli, lebih keras lagi. Iya. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Dia bilang iya nanti baru ke pulau ada dulu permasalahanku perempuan atau kurus dulu. Saya bilang jangan mau kurus gitu, masalah kuliahmu di situ. Iya. Sekalian nak mau ke sini karena saya sebenarnya tidak enak juga kalau selalu kok dikasih begitu. Iya. Sebagai orang tua. Dan saya juga sempat itu sama istilah sama dosennya kan apa dosenmu di situ. Kenapa tidak bertindak? Iya. Sebenarnya kalau di sini ada itu perlindungan anak sebenarnya. Kalau di SD sama di SMP itu dicubit saja anaknya, anak bengkak, orang tuanya bisa mengadu sebenarnya, orang tuanya bisa melapor sama yang berwajib tuh begitu. Apalagi kamu ini kampusmu kan kampus istilahnya iya negeri. Saya bilang tunggu mi bapak jangan marah-marah bilang begitu memang jika kalau di istilahnya kuliah di apa namanya di UNIN di jurusan begitu katanya memang keras. Aku bilang walaupun keras jangan kalau dikasih begitu kok kan percuma kuliah di situ. Begitu selalu mengadu sama tantenya, tidak pernah langsung mengadu sama saya karena takut sama saya. Tidak langsung ke orang tua. Tidak langsung ke orang tua, iya. Nanti biku suruh istilahnya jujur baru mengadu sama saya, terus terang sama saya. Ini sejak kapan Pak yang lama kita tahu? Sebenarnya kemarin waktunya dipukulin pertama lama memang. Tapi ku bilang kalau wajar itu mungkin kalau satu kali, iya tidak apa-apa. Tapi kalau seterusnya begini, ini yang saya tidak terima sebenarnya. Iya. Kalau selalu ada masalah, selalu dipukulin,
Walaupun dipukul itu kalau tidak terlalu keras kan tidak apa-apa. Ini kan kemarin kan istilahnya pahanya toh, pahanya ditindang atau di apa itu? Iya, ditindam. Baru itu kan pahanya kena pernah jatuh. Iya. Tidak bisa langsung kalau dikena lagi sedikit anunya lebih parah lagi. Iya. Ya, yang itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Siapa tahu nanti lagi Ripin dapat masalah lebih keras lagi, lebih dikeraskan lagi sama seniornya, itu yang saya takutkan dia. Tapi betul anak tak Iping ini namanya di? Iya, Arifin, iya. Nama lengkapnya Pak? Muhammad Arifin Haris. Nama aku juga itu di belakang Haris. Iya. Memang kuliah di teknik? Iya, kuliah di teknik. Di UNM? Iya. Selama ini Pak, pernah kita lihat langsung luka apa saja yang dialami Iping? Atau cuma melalui tantenya atau bagaimana Pak? Coba ceritakan. Setelah kalau datang di sini kan termasuk itu bekasnya dikasih lihat kan. Iya, ini yang pernah kan lama baru ke sini lagi, berarti itu penyakitnya sudah sembuh istilahnya, tinggal bekas. Iya. Kalau nanti bina kasih keluar anunya baru kuliah, kenapa ini anunya? Karena itu yang kemarin dipukulin. Iya. Seperti apa? Coba ceritakan. Kalau saya sebenarnya keberatan kalau selalu dikasih begitu ya, keberatan. Iya. Istilahnya saya keberatan itu langsung mantau aku suruh jamu ke keluar aku di situ, jamu kuliah di situ. Iya. Karena iya saya juga tidak pernah kena lagi Ripin selama dia masih kecil itu tidak pernah aku pukulin, sampai dewasa tidak pernah kena pukulan dari orang tua saja. Iya, dari keluarga saja iya. Tidak pernah begitu. Iya, itu aku bilang kemarin saya itu kasih istilahnya saya yang melahirkan kamu tidak pernah aku pukulin. Iya, kenapa orang lain selalu pukulin toh? Iya. Karena kita sebagai orang tua harus sayang sama anaknya. Iya. Masih kecil saya tidak pernah kena tempiling apa, tidak pernah. Iya. Malah orang lain. Malah kenapa ini yang saya marah-marah, kenapa orang lain yang kena? Dia yang dipukul, saya tidak pernah dipukul. Baru saya melahirkan, saya membesarkan kamu. Itu termasuk namanya istilahnya sakit mentung hatiku, iya masuk di hatiku tidak pernah. Karena itu karena saya itu yang melahirkan kamu, membesarkan kamu, tidak pernah aku sakit-sakiti. Iya tidak pernah. Kenapa orang lain gara-gara persoalan tidak terlalu persoalan sepele, kenapa seperti begini? Iya. Jadi lagi terakhir ketemu? Tidak pernah datang ini. Selama ini kena yang terakhir dipukul ini tidak pernah datang di rumah. Iya. Tidak pernah kita hubungi juga. Selalu kuhubungi tiap malam, selalu kuhubungi. Gak tetap mulai sampai tengah malam selalu dihubungi sama adiknya. Telepon Ripin di mana? Biasa ada di kos, ada di kampus begitu. Sampai mau tidur jam 12 selalu dihubungi. Iya. Itu yang saya takutkan sebenarnya, siapa tahu kalau tidak selalu dihubungi dapat lagi masalah. Ya itu. Baru kusuruh datang ke sini tidak mau. Nanti akan ada dulu urusanku, ada mata kuliahku mau aku. Ya, aku bilang jangan mau urus gitu. Aku bilang berhenti mau dari situ. Dia bilang sabar ki bapak, sabar ki. Karena sebenarnya untuk orang tua ada batasnya toh. Iya ada batasnya. Orang tua ada batasnya iya. Kalau dikasih begini kasih terus percuma, tidak ada istilahnya. Gue bilang kenapa itu kampusmu tidak ada yang bertanggung jawab, dosenmu tidak mau bertanggung jawab, tidak perlu kami lapor sama dosen. Bagaimana? Dia bilang takut karena dia sudah ancam lagi saya. Diancam. Iya diancam. Diancam sama seniornya. Iya sama seniornya yang selalu dipukulin itu. Kapan dia melapor? Iya kapan dia melapor sama memberi pihak pasti dia lebih lagi katanya, lebih keras lagi katanya. Terakhir mungkin Pak,
harapan tak mungkin untuk ke kampus pihak rektorat terkait dengan masalahnya yang menimpa Iping ini, harapan tak ke sana bagaimana? Kalau saya iya alasanku itu Harapan tak? harapanku kalau ini bisa di istilahnya kampus bisa bertanggung jawab, tidak apa-apa, bisa diluruskan. Yang penting bisa bertanggung jawabkan supaya juga tidak ada masalah di situ, ya aman. Istilahnya belajar tidak ada yang ganggu-ganggu. Oh, iya. Itu harapan tak? Itu harapan saya, iya. Supaya hari ini, Iya, karena memang tujuan saya itu untuk belajar, bukan untuk mencari masalah. Iya, untuk belajar. harapan tak supaya ini bisa diselesaikan Iya, sama dan pihak kampus. iya, pihak kampus. Ya memang begitu. Memberikan kenyamanan. Iya, memiliki kemenangan untuk anak saya toh. Tetap kuliah dengan Iya, nyaman. tetap kuliah dengan nyaman. Tanpa rasa takut. Iya, tidak ada istilahnya rasa keraguan-raguan. Istilahnya belajar dengan aman. Lalu, kami juga mengambil kesaksian sepupu yang membersamai korban selama di Makassar. Kan ini sepupuku, Kak. Nah, di keluarga itu bisa dibilang saya yang tertua dibawa kuliah di sini. Jadi seringkali nih Arifin, Rahim, adik-adikku pergi semua mengadu perihal-perihal perkuliahannya. Nah, tapi kan ini selama ini semenjak kuliah itu tertutup, Kak. Nah, kenapa ini diam-diam? Biar balas chat, angkat telepon tidak pernah. Nah, ini pernah pada saat bulan Ramadan pulang ke kos. Bilang, kenapa pulang ke sini? Nah, bilang, karena dicari, Kak, sama seniorku. Nah, datangi, Kak, nah datangi kosnya. Sampai-sampai didatangi kosnya itu karena mau diculik lagi. Bilang, diculik bagaimana? Bilang, dipukuli. Jadi selang itu terakhir ini dikabari, Kak, dari keluarga. Bilang, jenguk dulu adekmu, sudah dipukuli lagi. Bilang, jadi ke sana, Kak, ke kosnya. Ternyata tidak di kos yang dulu. Hubungi lagi, bilang, di mana? Jadi natanya mak bilang, ada, Kak, di kos baru. Ku datangi di situ. Ternyata di sana sakit tidak bisa goyang-goyang karena ditendang pahanya, bengkak. Ada 3 hari, nah bilang nggak bisa goyang-goyang. Jadi baru berkabar bilang sakit. Selepas itu kemarin ditanya ke kos lagi bicara, katanya dipanggil lagi sama itu senior. Nah lari ke kos untuk sembunyi karena kan tidak mungkin didatangi di Pondok Putri. Itu baru perlihatkan semua luka-lukanya. Ada luka di pahanya selang yang bengkak, ada bekas rokok. Itu rokok dari senior, langsung dikasihkan ke pahanya. Itu pengakuan dari Iya, dari. Jadi semalam sempat mencerita, pernah ditonjok dadanya juga pas tidak ikut kepanitiaan, sudah LDK, tidak ikut, ditonjok dadanya. Ada 3 hari sakit juga itu, sempat sesak nafas. Baru itu pengakuannya di saya perihal yang masalah dengan senior. Jadi apa harapan tak itu terkait dengan masalah yang ditimpa ini, Ripin? Harapanku, Kak, mungkin bisa dapat perlindungan dari pihak kampus mengenai ini karena ini seandainya Arifin masih maba, oke lah, tapi ini kan 2 tahun 2 tahun ada di ONM, tapi selalu disiksa dengan senior-seniornya. Itu saja. Mungkin kampus bisa menindaklanjuti perihal itu. Sama seniornya di ONM. Jadi waktu yang puasa kelima itu dulu pas pulang kampus langsung tidur kesakitan di perut nih. Ya. Jadi pas besoknya dia tidak bisa pipis. Karena kalau dia pipis, nana keluar, Kak. Ada luka di bawah Bagian sininya. bagian sininya. Iya.
Jadi ada 4 minggu kayaknya. 4 minggu. 4 minggu ya, begitu. 4 minggu dia kesakitan. Kesakitan ya. Itu di situ. Waktu saya ke kampus itu Ji. Jadi pernah tidak dia cerita kamu itu tentang seniornya yang memukuli dia? Tidak, Belum pernah dia? belum. Jadi coba ceritakan perkenalkan dulu diri tak toh? Oh ya. Mungkin nama, angkatan, jurusan, sama fakultas dan dari kampus mana. Setelah itu saya tanya-tanya gitu. Oh ya. Mungkin bisa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya angkatan 2020, tepatnya di jurusan Pendidikan Teknik Otomotif S1, Fakultas Teknik, dari kampus Universitas Negeri Makassar. Oke, bisa ceritakan sedikit Arifin terkait dengan dugaan kekerasan yang kau alami selama kuliah di UNM. Mungkin bisa diceritakan saja. Oh ya, begini. Ya kan memang dibilang ya, kekerasan di teknik itu ada, cuma ya saya bisa maklumi. Tapi semenjak sudah di LDK, biar hal masalah kecil itu pun pasti langsung dihantam. Nah, yang terakhir itu pada saat tanggal berapa ya? Tanggal 11 12 Juni, itu di kosnya senior. Di sana mulai jam 11 malam sampai hampir jam 2 malam di sana. Di situ melakukan kekerasan pada saya. Pas selesai kekerasan itu langsung sesak napas hampir 2 jam. Nah, kedua di kampus itu ini baru-baru, kalau nggak salah hari Selasa ya. Nah, di sana pas keluar angkatan 21, karena kebetulan itu hari kajiannya angkatan 21, kajian pra LDK. Nah, terus pas keluar angkatan 21, kita disuruh masuk angkatan 20 di ruangan, tepatnya di ruangan EJ 06. Nah, di sana tanpa aba-aba langsung dipukul pakai sendal muka. Nah, terus setelah itu ditanya sama senior, siapa yang sering sama angkatan 21. Nah, pada saat itu saya angkat tangan, tanpa aba-aba langsung paha saya ditendang 3 kali. Oke, tadi dikatakan bahwa yang pertama itu di kos-kosan Iya. yang senior. Itu bentuk kekerasannya apa? Pukulan atau seperti apa? Bisa ceritakan? Kalau waktu di kos-kosan pukulan. Pukulan. Ya, tepatnya di dada. Berapa kali? 3 kali. Berapa orang yang melakukan itu? Saya ingat. Yang saya ingatku itu 2 orang. Cuman namanya agak kurang tahu. Nah, waktu yang kedua itu kan di kampus. Ya. Itu pada saat jam kuliah memang atau seperti apa? Coba jelaskan. Kalau waktu di kampus bukan jam kuliah, karena kebetulan saya dikasih sama pengurus untuk kawal angkatan 21 masuk kampus. Makanya saya kawal angkatan 21 masuk. Nah, pada saat kajiannya dimulai, suasananya baik-baik saja. Nah, pada saat setelah kajian, angkatan 20 dipanggil ke ruangan. Di sana langsung pakai kekerasan dihantam. Oke. Jadi yang kedua itu diapakan? Waktu yang kedua yang di kampus itu yang Kalau yang kedua itu waktu di kampus, pertama itu dipukul pakai sendal swallow pas di telinga. Nah, terus pas saya ditendang 3 kali. Ditinggal 3 kali. Berapa orang yang melakukan? 1 orang. Orang. Terus apa efeknya setelah dipukul di bagian dada tuh ya, yang pertama tuh? Ya. Itu efeknya apa? Waktu itu kan itu pada saat itu malam,
duduk saja, tiba-tiba ndak bisa bernapas, hampir ya sesak, hampir 2 jam. 2 jam. Yang di paha itu apa yang dirasakan? Oh, kalau yang di paha, kalau dikasih jalan ya pasti sakit, ndak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Iya. Itu berapa hari yang dibawa itu rasa sakitnya? Di paha 2 hari, 2 hari. karena kebetulan setelahnya ditendang langsung sakit. Jadi apa dari untuk kampus? Harapan saya untuk di kampus, Oke. ya memang kan dibilang teknik itu keras ya, cuman harapan saya itu kultur yang di kampus teknik itu agak diubah sedikit begitu, kekerasannya agak dikurangi, itu aja.